Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Lila Fristina. Di channel ini aku akan memberikan banyak inspirasi, motivasi, dan juga pengetahuan dan wawasan untuk kalian, terutama kalian-kalian yang mau mengetahui tips-tips yang pastinya berguna lah untuk kalian. Jadi jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai langkah pertama kesuksesan menyusui gitu. Jadi menyusui itu menurut perintah agama Islam, di agama aku itu juga diperintahkan sebaiknya seorang ibu itu menyusui bayinya atau memberikan air susu kepada bayinya itu sampai berusia 2 tahun si bayi tersebut gitu loh. Tapi kan kenyataannya nih ya, baru awal-awal melahirkan saja tuh udah banyak banget tantangannya, mulai dari permitosan sampai dengan indikasi-indikasi yang menyebabkan kalian menganggap ASI kalian itu kok nggak lancar gitu loh, ASI kalian itu kok udah seret gitu loh. Jadi kalian takut, kemudian kalian langsung saja beralih ke susu formula tanpa adanya konsultasi ke dokter spesialis anak. Nah, maka dari itu aku akan membahas di video kali ini bahwa langkah pertama kesuksesan menyusui itu bukan ketika si anak tersebut sudah lahir, ketika kamu baru melahirkan. Cuman lebih daripada itu, ketika masa kehamilan kamu harus mengetahui ilmu-ilmu perasian terlebih dahulu. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti ketika anak kamu lahir, kamu udah mengetahui bahwa ternyata ASI aku tuh sebenarnya gak sedikit kok. ASI itu kan prinsipnya supply by demand ya, artinya semakin banyak dikeluarkan justru akan semakin berproduksi lebih banyak gitu. Jadi gak usah takut kalau misalkan terlalu banyak disedot, nanti juga keluarnya akan semakin banyak. Jadi di payudara kita itu akan semakin sedikit. Nah, itu salah ya sebenarnya, karena ASI itu prinsipnya adalah by demand atau sesuai dengan yang dikeluarkan. Justru akan semakin banyak diminum oleh bayinya, atau dipumping, atau diperah, atau marmet itu memerah ASI menggunakan tangan, itu justru akan semakin banyak produksi yang ada di dalam payudara kita, seperti itu. Langsung aja ya, aku akan mendeskripsikan kepada kalian langkah-langkah apa saja selama kehamilan yang perlu kamu lakukan supaya nanti ketika melahirkan kalian sudah tahu ilmunya, kalian sudah tidak kaget dengan kondisi kalian, dan kalian sudah semakin mahir, atau ya seenggaknya ya udah lebih pinter lah ya gitu, udah nggak kaget dan nggak kagok lagi dalam menyusui bayi kalian. Teman-teman, faktanya untuk mendapatkan kesuksesan menyusui nyatanya tidak hanya dilakukan ketika masa setelah melahirkan alias bayi sudah lahir saja, tapi juga ketika bayi sejak dalam kandungan atau saat masa kehamilan. Jadi apa saja yang harus kalian perhatikan saat masa kehamilan agar nantinya ketika bayi sudah lahir, kalian sudah mengetahui bekal-bekal ilmu menyusui dan sukses menyusui. Oke, jadi yang pertama adalah kalian harus mencari sarana dan prasarana pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang pro ASI. Nah, ini penting dilakukan untuk mendukung suksesnya menyusui. Jadi biasanya banyak ya fasilitas-fasilitas yang vaskes yang kurang mendukung dalam proses inisiasi menyusui dini. Misalnya langsung saja memberikan bayi tersebut susu formula dengan DOT. Nah, itu salah ya teman-teman. Jadi harusnya fasilitas kesehatan yang pro ASI itu mendukung suksesnya inisiasi menyusui dini. Oke, kemudian untuk poin kedua adalah diharapkan vaskes atau fasilitas kesehatan tersebut mempunyai staf terlatih dalam hal yang pro ASI juga. Misalnya staf tersebut mampu memberikan media pemberian ASI perah yang aman untuk bayi. Jadi tidak langsung menggunakan DOT, karena DOT itu sebenarnya akan mengganggu proses menyusui. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan ibu hamil untuk mengetahui manfaat ASI dan langkah-langkah keberhasilan dalam menyusui. Juga memberikan konseling apabila si ibu tersebut menderita penyakit tertentu, misalnya HIV positif. Kemudian yang harus kamu ketahui selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Kemudian kamu juga harus paham teknik-teknik menyusui yang benar. Lainnya yang harus kamu ketahui saat masa kehamilan
Nanti jadi setelah kalian melahirkan, itu diharapkan kalian hanya memberikan ASI saja tanpa adanya minuman atau makanan lain selain ASI tanpa indikasi medis tertentu. Jadi diharapkan jangan sembarangan nanti dalam memberikan susu formula, empasi dini, dan sebagainya. Kesuksesan menyusui yang ketujuh adalah melaksanakan rawat gabung ibu dan bayi seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya ya. Oh ya, kemudian nanti di poin ke-8 kamu harus melakukan pemberian ASI itu sesering dan semau bayi. Jadi ketika kamu melihat bayi kamu sudah ada tanda-tanda haus, ya udah segera susui saja gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah tidak memberikan dot atau empeng. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan bingung puting pada bayi. Bingung puting itu apa? Nanti akan aku jelaskan di video aku yang selanjutnya. Dan poin terakhir adalah menindaklanjuti ibu dan bayi setelah pulang dari sarana pelayanan kesehatan. Jadi itu tadi 10 poin-poin penting yang harus kalian ketahui ketika masa kehamilan untuk mendukung suksesnya menyusui. Dan aku mengambil poin-poin penting ini dari grup Facebook Asosiasi Ibu Menyusui. Oke, sekian dulu video dari aku, walaupun videonya singkat, walaupun videonya masih banyak sekali kekurangan, cuman aku berharap kalian bisa mengambil ilmu-ilmu yang aku share gitu. Jadi ilmu-ilmu yang aku bagikan itu bukan hanya sekedar ilmu yang memang prakteknya ya susah gitu loh, karena memang aku sendiri sudah mengalami selama 15 bulan ini. Alhamdulillah anak aku tidak pernah atau belum pernah mencicipi yang namanya susu formula seperti itu. Jadi terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa dukung channel aku dengan subscribe, comment, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.